Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1201 Gunung Suci Sisuan. Yang Jiu Tao melayang di udara dan terlempar ke belakang puluhan kaki oleh pukulan Chen Xiang. Dia merasa ngeri di dalam hatinya karena dia tidak merasakan kekuatan menyebalkan yang dilepaskan oleh Chen Xiang sekarang. Dia tidak tahu kekuatan macam apa pihak lain menggunakannya. Sangat kuat. Pisauku juga merupakan senjata abadi kelas menengah. Tidak bisa meninggalkan bekas luka di kepalan daging. Yang Jiu Tao sudah merasa itu rumit, karena lawannya bukan hanya orang yang hanya tahu cara menggunakannya. Terdengar untuk membunuh iblis, tetapi juga memiliki seluruh tubuh kekuatan yang tak terduga. Datang dan bantu aku. Yang Jiu Tao buru-buru mengirim pesan ke beberapa tetua. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa memanggil tetua lain untuk membantu. Ada banyak orang tua di aliansi ini, dan kebanyakan dari mereka sangat kuat. Untungnya, orang-orang kuat di benua Chenwu tidak buruk secara keseluruhan, dan mereka dapat menjamin kekalahan mereka bahkan ketika mereka dikepung. Beberapa energi panas menyembur keluar dari segala arah, mengenai tubuh Shen Xiang dalam sekejap, meledak menjadi ledakan api yang dahsyat, dan raungannya seperti ribuan guntur pada saat ini. Yang Jiu Tao dan para tetua mereka semua menggunakan guntur api sekte api suci tinju membombardir Chen Xiang dari jarak jauh. Mereka tidak percaya bahwa serangan kekerasan ini tidak efektif. Sekelompok idiot. Chen Xiang tiba-tiba muncul di belakang seorang tetua dari sekte api suci. Ketika dia selesai berbicara, pisau tangannya telah mengenai leher lelaki tua itu dengan keras, dan pisau tangan itu ditutupi dengan aura yang sangat kuat. Kekuatannya membuat tangannya benar-benar seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan, memungkinkan dia memotong leher lelaki tua itu secara diagonal seperti memotong tahu. Dia jelas-jelas dibombardir oleh tinju petir yang sangat kuat, tapi dia berlari keluar dengan tenang. Hal ini membuat mereka mengira orang ini keluar melalui luar angkasa, jadi mereka tidak menyadarinya. Di Ditian saat ini ruang sangat stabil. Jika ingin menguasai ruang secara stabil dan melakukan perjalanan melalui ruang hanya bisa mengandalkan kekuatan formasi yang besar, jika ingin dilakukan orang juga membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Yang abadi semuanya sulit dilakukan. Terjadi pertempuran kacau di bawah. Kurang dari setengah dari lebih dari 1 juta orang yang dibawa oleh aliansi terbunuh saat ini. Darah mereka mengalir ke sungai, dan bau amis membumbung ke langit. Langit dipenuhi dengan kentalnya suasana kekerasan yang sangat menakutkan. Kamu terlalu ambisius, itu sebabnya kamu mati begitu cepat. Suara dingin Chen Xiang datang, dan tinjunya tiba-tiba muncul di depan seorang lelaki tua. Dengan ledakan yang teredam, kekuatan kekerasan Chen Xiang menyebabkan seluruh tubuh sesepuh itu meledak dan mati. Manusia abadi awal ini sangat rentan terhadap tubuh surgawinya. Tubuh orang suci surgawi sekuat senjata abadi, itu sendiri adalah senjata humanoid yang sangat kuat. Bahkan jika Chen Xiang tidak menggunakan senjata ajaib, dia masih dapat memiliki kekuatan yang sangat ganas. Sebuah bukit ungu tiba-tiba muncul di telapak tangan Yang Jiu Tao. Dia melemparkan bukit ungu itu ke udara, dan melihat bukit ungu itu tiba-tiba berubah menjadi gunung ungu besar, dan melepaskan semburan tekanan mengerikan yang membuat takut semua orang. Gunung Suci Sisuan. Bukankah ini harta karun dari sekte api suci? Dikatakan sebagai senjata suci, tapi aku tidak tahu apakah itu benar, kata seorang lelaki tua dengan terkejut. Dia adalah seorang tetua kekuatan dalam aliansi. Ketika gunung ungu raksasa itu menekan, ia juga melepaskan gelombang kekuatan yang menjerat Chen Xiang. Setelah menjeratnya, ia menekan dengan keras. Keluarkan monumen ilahi penekan surga, jika tidak, kamu pasti akan ditindas. Aku tidak menyangka kuil api akan menyerahkan benda sekuat itu kepada pemimpin ini, Bai Youyo tiba-tiba berteriak. Chen Xiang segera merilis monumen Dewa Penekan Surga. Monumen Dewa Penekan Surga kosong, tanpa sepatah kata pun di atasnya, dan terlihat sangat primitif dan tua. Namun, prasasti batu itu sangat besar, memberikan perasaan yang kuat kepada orang-orang. Adalah monumen yang sangat besar. Ia benar-benar mampu menahan kekuatan yang ditekan oleh gunung ungu raksasa dan menopang gunung ungu misterius. Meskipun monumen ilahi penekan surga juga sangat besar, gunung suci Sisuan bahkan lebih besar lagi, namun saat ini ditopang oleh monumen ilahi penekan surga yang tampaknya kecil. Tuangkan kekuatan ke dalam monumen ilahi penekan surga. Bai Youyo berteriak, ini membutuhkan penggunaan kekuatan Sui.
Pada saat ini, Yang Jiutao telah mengendalikan Gunung Suci Sichuan untuk melayang, bersiap untuk menekan Chen Xiang lagi, dan tiga tetua lainnya masih menyerang Chen Xiang dari jarak jauh dengan tinju petir mereka yang menyala-nyala. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan tinju mereka benar-benar meledak di tubuh Chen Xiang. Tetapi Chen Xiang berdiri di sana, mengabaikan mereka, menekan tangannya ke atas. Dari monumen Dewa Sentian. Pukulan yang mereka pikir sangat kuat mengenai Chen Xiang, tetapi itu seperti angin yang bertiup, dan yang lain tidak mengingatnya sama sekali. "Saya siap," kata Long Shui. Segera, Chen Xiang melepaskan energi sebenarnya di tubuhnya, dan menuangkan kekuatan naga Long Shui ke monumen surgawi penekan surga. Begitulah seharusnya digunakan. Bai Yuyu tidak terlalu yakin, tapi kemudian dia merasa lega karena monumen ilahi penekan surga tiba-tiba mengeluarkan semburan kekuatan es yang sangat kuat, dan aliran putih menyembur keluar dari atas. Monumen ilahi penekan surga pilar energi menghantam dasar Gunung Suci Sichuan yang ditangguhkan. Saat ini, banyak orang berkuasa yang memperhatikan di sini, karena udara dinginnya yang luar biasa membuat orang merasa bahwa selama mereka mendekat, mereka mungkin akan membeku. Chen Xiang juga menganggapnya luar biasa, dan yang paling mengejutkannya adalah kekuatan Long Shui. Gadis naga rakus dan mengantuk dengan payudara besar ini memang sangat berbakat. Dia dapat dengan mudah dan santai meningkatkan kekuatannya, dan dia juga sangat berbakat. Cepat. Wajah Yang Jiutao serius, karena dia ingin membuat Gunung Suci Sichuan lebih kecil. Tetapi saat ini, Gunung Suci Sichuan ditembus oleh suatu kekuatan, dan beberapa pola formasi di dalamnya telah rusak parah. Yang membuatnya panik adalah, Gunung Ungu sudah mulai memutih saat ini, dan seluruh gunung sepertinya berubah menjadi es. Semua ini disebabkan oleh loh batu misterius di bawah ini. Hanya sedikit orang di sini yang tahu bahwa orang yang menggunakan tablet batu ini adalah Chen Xiang. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang bisa mendapatkan benda sekuat itu setelah disegel sekian lama, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya tanpa memperlihatkan apapun. Dari kekuatannya sendiri. Dalam hal pernapasan, Chen Xiang juga sama kuatnya. Peningkatan semacam ini mengejutkan mereka yang akrab dengannya. Gunung suci yang sangat omong kosong, bunuhlah. Ini adalah kekuatan Kaisar Naga Langitku, biarkan kau merasakan kekuatanku. Kekuatan Long Shui mengalir dengan gila-gilaan, tapi dia sangat energik. Segera, seluruh gunung suci Sichuan yang besar berubah menjadi putih dan berubah menjadi gunung es. Yang Jiutao telah bekerja keras untuk mengendalikan gunung suci Sichuan untuk mengusir kekuatan dingin, tetapi sekarang hal itu tidak dapat diubah. Persetan denganku. Yang Jiutao tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Xiang, tapi dia masih bertarung melawan beberapa tetua dan menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu Chen Xiang menyadari bahwa dia sedang dikepung oleh beberapa orang kuat, dia segera menyingkirkan monumen Dewa Penekan Surga dan meninggalkan ruang legendaris. Setelah Gunung Suci Sichuan tidak didukung oleh monumen Dewa Penekan Surga, gunung itu langsung jatuh. Jatuh. Pukulan penuh Yang Jiutao dan beberapa tetua juga ledakan di Gunung Suci Sichuan yang benar-benar beku. Suara keras menembus awan dan memecahkan bebatuan Gunung Suci Sichuan yang membeku dihancurkan oleh Yang Jiutao dan yang lainnya, dan pecahan es berterbangan ke segala arah. Gunung Suci Sichuan akhirnya hancur di tangan mereka, yang membuat Yang Jiutao semakin marah. Bab 1202 Telapak Tangan Ilahi Awan Api. Kristal es yang hancur dari Gunung Suci Sichuan berserakan di mana-mana, awalnya merupakan artefak suci, namun sekarang dihancurkan oleh sebuah monumen misterius. Chen Xiang bisa mendapatkan monumen penekan dewa semua berkat kuil api jika mereka tidak dapat menemukan bongkahan besar es hitam dari wilayah kuno Xuanhan, monumen dewa penekan surga ini akan disegel di dalamnya. Debu entah sampai kapan. Sungguh monumen penekan dewa yang kuat, saya telah menggunakan semua kekuatan ilahi dan kekuatan naga saya. Suara Long Shui sangat lemah. Baru saja, Chen Xiang bisa merasakan energi kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia bisa mengerahkan kekuatan yang kuat. Kekuatan yang tersembunyi di dalam monumen penekan dewa ini, terlihat bahwa kekuatan Long Shui sendiri juga tidak lemah. Hancurkan dia. Wajah Yang Jiutao sangat ganas, penuh urat. Betapa kuatnya senjata suci ini. Bahkan di surga, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini dipinjamkan kepadanya oleh orang kuat rahasia dari kuil api, secara berurutan untuk memungkinkan dia menyerang dengan lancar. Pergilah ke surga senjata ilahi.
Namun kini telah hancur, penghancuran senjata suci merupakan peristiwa yang menggemparkan bumi bahkan di surga. Penghancuran senjata sihir kekuatan sekte api suci sangat meningkatkan moral orang-orang di benua Chenwu, dan mereka menyerang lebih ganas lagi. Selain itu, orang-orang yang dikirim semuanya adalah tim elit dan terlatih. Tim-tim ini bekerja sama dengan baik. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar dalam jarak dekat. Yang Jiu Tao meraung, dan awan merah tiba-tiba muncul di langit, terbakar dengan nyala api yang dahsyat dan mengepul, membuat semua orang di medan perang merasa seperti berada di dalam tungku. Kematian. Yang Jiu Tao memukul dengan telapak tangan, dan awan api di langit bergulung dan berubah menjadi telapak tangan besar yang menyala-nyala. Dia menekannya dengan keras, dan kekuatan yang kuat menyebabkan sebidang tanah datar yang luas di bawah tanah terkoyak. Telapak tangan raksasa itu jatuh dalam sekejap. Di depan telapak tangan besar yang menyala ini, Chen Xiang seperti nyamuk. Setelah dipukul oleh telapak tangan tersebut, dia masih tertekan dengan kuat ke tanah. Di tanah yang robek penuh retakan, telapak api besar tercetak di sana, dan nyala api masih menyala. Ketika mereka menampar tanah, gelombang api yang melonjak menyapu seluruh medan perang, membakar banyak mayat di sana. Tanah menyebabkan rasa berdarah yang jauh lebih ringan. Orang ini benar-benar menyerangku dengan api. Chen Xiang ditekan oleh telapak tangan raksasa, dan ketika tubuhnya dipukul dengan keras, seluruh tubuhnya mati rasa dan nyeri, tapi itu bukan apa-apa baginya. Teknik melahap iblis. Chen Xiang menggunakan teknik melahap iblis. Dia yang jatuh ke tanah yang dalam seperti pusaran air tanpa dasar, dan telapak tangan besar yang menyala-nyala menekannya seperti air laut, berputar dengan liar, memasuki tubuh Chen Xiang. Aku menggunakan lebih dari separuh energi sejatiku untuk menggunakan telapak tangan ilahi awan api ini. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku bisa melukainya dengan parah. Saat ini, kekuatanku belum hilang, tapi aku bisa menyegelnya untuk sementara waktu, sementara. Yang Jiu Tao berkata seperti ini. Dia berpikir, tetapi ketika dia melihat telapak tangannya tiba-tiba tenggelam, ekspresinya sedikit berubah. Kecepatan melahap Chen Xiang semakin cepat, karena api ini terbuat dari energi yang sangat murni, dan sekarang dia menggunakan seni dewa api untuk mengubah dantiannya menjadi dantian api yang mengamuk, yang mencerna api ini dengan sangat cepat. Telapak tangan besar yang menyala perlahan-lahan menjadi lebih kecil dan ditelan oleh Chen Xiang, menyempurnakannya menjadi kekuatannya sendiri. Setelah kekuatan telapak api melemah, ia tidak bisa lagi menyegel Chen Xiang. Chen Xiang tiba-tiba melompat ke udara, menyeret api yang panjang. Ini semua adalah sisa kekuatan dari telapak api. Setelah terbang di udara, dia punya sudah menempatkan itu. Kekuatan itu benar-benar menelannya. Cepat hentikan dia. Yang Jiu Tao melihat Chen Xiang menukik ke bawah dan meraung, ingin memanggil seseorang untuk membunuh Chen Xiang bersama-sama. Tetapi saat ini, hanya 3 tetua dari sekte api suci yang tidak terjerat yang datang, mereka semua datang ke Yang Jiu Tao, dan mereka tidak berani bergegas maju dan bertarung langsung dengan Chen Xiang, yang seperti bintang jatuh. Kali ini giliranku. Chen Xiang menarik napas tajam, dan 5 elemen ki di tubuhnya tiba-tiba mendidih. 5 patung binatang itu tampak mengaum kegirangan di dantiannya, membuat ki yang dia keluarkan saat ini semakin intens. Kuat. 5 elemen energi sejati bertabrakan dan berubah menjadi energi sejati alam semesta, itu dituangkan ke anggota tubuh dan tulang Chen Xiang, dan bergabung dengan tubuh suci surgawinya yang kuat, membuatnya semakin kuat saat ini. Kekuatan bumi, Chen Xiang menggunakan formula dalam teknik pembunuhan bumi, dan melalui pemahamannya selama bertahun-tahun tentang teknik pembunuhan bumi, dia dapat mengubah kekuatan di tubuhnya menjadi kekuatan bumi. Chen Xiang sepertinya menyatu dengan alam saat ini. Meskipun seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, sepertinya mengandung aura alami. Dia meninju, dan pukulan yang dilepaskan oleh pukulan itu, membuat orang merasa seperti arus deras yang mengamuk, ombak yang bergejolak. Dan momentumnya membuat orang merasa seperti sedang berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Mundur. Ekspresi Yang Jiu Tao tiba-tiba berubah, karena dia telah melihat sesuatu. Dia tahu bahwa kekuatan yang digunakan lawan mungkin berasal dari teknik pembunuhan langit dan bumi. Kekuatan tinju Chen Xiang telah berdampak kuat. Energinya bergetar seperti gelombang liar, membuat suara memekakkan telinga.
Meskipun tiga tetua sekte api suci telah melarikan diri secepat yang mereka bisa, mereka masih terselubung dalam kekuatan yang menakutkan ini. Kekuatan itu sepertinya memiliki tangan tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya, mencabik-cabik tubuh ketiga tetua, dan pecahan darah jatuh dari udara. Membuat sekelompok orang di bawah tanah gemetar ketakutan. Separuh tubuh yang Jiu Tao telah terkoyak, dan kepalanya masih menempel pada separuh tubuhnya itu. Dia belum mati. Ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Dia tahu dia akan mati, ini adalah langit dan bumi, hah? Chen Xiang dengan mendengus dingin, dia datang ke belakang Yang Jiu Tao dalam sekejap, dan menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya untuk meninju kepala Yang Jiu Tao, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Pemimpin dan tetua dari Sekte Api Suci semuanya dimusnahkan, baru saja Yang Jiu Tao telah berulang kali meminta bantuan pasukan lain, meminta mereka untuk bergabung untuk menjatuhkan Chen Xiang, tetapi orang kuat dari kekuatan itu tertahan. Tepat setelah Chen Xiang membunuh Yang Jiu Tao, dia merasakan aura familiar. Orang ini akhirnya mengambil tindakan, tapi dia datang terlambat. Ini adalah dewa abadi dari Sekte Api Suci, yang berasal dari kuil api. Seseorang telah melaporkan hal seperti ini terjadi di sini, tetapi mereka masih lambat. Setelah mengambil selangkah lebih maju, ketika dewa abadi tiba, Gunung Suci Sisuan dan Yang Jiu Tao sudah tidak ada lagi. Penatua Li, Penatua Duan, Dewa Abadi ada di sini. Chen Xiang buru-buru mengirim pesan kepada mereka. Kekuatan Dewa Abadi ini sangat menakutkan. Hanya Duan Chong dan Li Baojun yang bisa bertarung bersama. Tetapi Dewa Abadi ini tidak bermaksud untuk ikut serta dalam pertempuran. Begitu dia datang, dia berteriak, cepat mundur. Untuk mencegah Dewa Abadi ini menyerang beberapa orang yang lebih lemah, Li Baojun dan Duan Chong segera bergegas mendekat. Di kali ini orang-orang kuat dari pasukan itu membawa rakyatnya sendiri dan dievakuasi dengan cepat. Beberapa pasukan semuanya telah dimusnahkan, dan hanya beberapa orang tua yang bertahan. Dalam pertempuran ini, aliansi mereka menderita kerugian besar karena mereka terlalu ceroboh. Bab 1203 bisnis akan datang. Pihak lain tiba-tiba memiliki dewa abadi yang bergabung dengan mereka, yang memberikan tekanan besar pada Chen Xiang dan yang lainnya. Awalnya, mereka berencana untuk memusnahkan semua pihak lainnya. Chen Xiang menggunakan teknik pembunuhan setan suara melawan sejumlah besar orang yang sedang mengungsi. Selama retret, beberapa orang tidak punya waktu untuk melawan, dan terkena gelombang suara serta terbunuh dan terluka dalam jumlah besar. Pria yang menyebalkan. Dewa abadi melihat Chen Xiang dan yang lainnya mengejarnya dan mengayunkan telapak tangan. Tiba-tiba, langit dipenuhi awan api, dan telapak tangan besar jatuh. Itu adalah api yang pernah digunakan Yang Jiu Tao sebelumnya. Cloud Divine Palm hanya digunakan oleh dewa abadi ini sekarang, dan sangat kuat. Fire Cloud Divine Palm jatuh dalam sekejap. Chen Xiang dan yang lainnya harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan, jika tidak mereka pasti akan terluka parah. Aku akan membunuhmu lain kali. Dewa abadi menjatuhkan kata-kata ini dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam pertempuran ini, kuil api mereka menderita kerugian terberat. Sebuah senjata suci dihancurkan. Pemimpin Sekte Api Suci dan beberapa mantan semua tetua yang datang meninggal. Chen Xiang mengirim pesan kepada Li Baojun, Duan Chong dan Zuo Shenxuan, saya serahkan tempat ini kepada Anda. Saya harus terus bergaul di antara mereka dan mendapatkan berita langsung. Jika bukan karena ini, tidak akan ada yang seperti ini hari ini. Kemenangan semacam ini sangat merusak kekuatan yang didambakan benua Chenwu. Meski banyak orang yang tewas, perang sebesar ini hanya bisa dianggap kecil. Anda harus tahu bahwa benua Chenwu hanya mengirim beberapa elit. Jika mereka semua mengirimkan, jika demikian, lebih banyak orang akan datang. Pada saat ini, Chen Xiang telah berubah menjadi raja pembunuh hantu berwajah merah dan datang ke Gunung Shengyan. Jumlah orang yang dapat mengadakan pertemuan di sini saat ini telah berkurang lebih dari setengahnya dibandingkan sebelumnya, dan semua orang mengalami luka-luka dari berbagai tingkat. Sisanya posisi-posisi kosong itu milik kekuatan lain, dan orang-orang telah dikirim untuk memberitahu para pemimpin senior pasukan ini agar mengirim orang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Setelah semua orang berkumpul, suasananya sangat menyedihkan, dan wajah semua orang penuh dengan kemarahan. Mereka mengira mereka sempurna, tetapi mereka kalah dengan sangat menyedihkan.
Mereka tidak menyangka bahwa setelah kematian seseorang di surga senjata ilahi, berbagai kekuatan di benua Chenwu bereaksi seperti ini. Dengan cepat, banyak elit berkumpul di kerajaan surgawi senjata ilahi, siap menyerang segera jika ada masalah. Kekuatan Jiang Longmen adalah yang paling tak terlupakan bagi mereka. Mereka berpikir bahwa tanpa Chen Xiang, Jiang Longmen akan lesu dan lesu, tetapi sekarang diam-diam telah berkembang begitu kuat. Dengan begitu banyak murid elit yang berpartisipasi dalam pertempuran, sehingga menjadi pertempuran sebelumnya. Bunuh musuh terbanyak. Semua orang sangat tidak senang ketika melihat topeng Raja Pembunuh Iblis, karena yang paling sedikit menderita kerugian adalah sekte pembunuh iblis. Tidak ada yang pergi ke sana. Meskipun Raja Pembunuh Iblis berjanji untuk pergi ke tempat kejadian untuk melihat, bahkan tidak sesosok manusia terlihat. Sui Xianxian dan Leng Youlan, serta beberapa tetua dari kerajaan surgawi senjata ilahi, tidak muncul di medan perang, jadi tidak ada yang mencurigai Raja Pembunuh Iblis. Karena dalam situasi saat ini, jika Sui Xianxian dan Leng Youlan dapat berpartisipasi dalam pertempuran, mereka pasti akan muncul. Karena bahkan Wu Qianqian dari Danxiang Taoyuan ada di sini. Tidak peduli betapa curiganya mereka tidak akan pernah mencurigai sekte pembunuh iblis. Sekte pembunuh iblis dan klan iblis telah berkolusi untuk membuat marah kerajaan surgawi senjata ilahi lagi dan lagi. Beberapa orang di kedua belah pihak mati, jadi tidak ada yang akan melakukannya. Diyakini bahwa Raja Pembunuh Iblis dan 10 kerajaan senjata ilahi bersatu. Tentu saja sekte pembunuh iblis tidak akan bersatu dengan senjata ilahi kerajaan surgawi, tetapi Chen Xiang akan bersatu, dan Chen Xiang sekarang dapat menjadi pemimpin resmi sekte pembunuh iblis karena dia membunuh Raja Pembunuh Iblis dan memenuhi syarat untuk duduk di sini. Posisi. Hal lain yang membuat semua orang tidak senang adalah bahwa Dewa Abadi tidak menyerang di awal, tetapi hanya keluar di akhir. Jika tidak, mereka tidak akan menderita korban yang begitu besar. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakannya sekarang, karena tidak ada pemimpin sekte api suci dan para tetua yang bisa kembali, dan dengan hancurnya senjata suci, Dewa Abadi pasti akan semakin marah. Kita telah menderita kerugian yang begitu besar kali ini. Kita tidak boleh membiarkannya pergi seperti ini. Mari bersiap untuk pertempuran yang menentukan. Tuan Abadi berkata, kalau begitu, aku akan pergi berperang, begitu juga senior itu. Menjadi senior dari Dewa Abadi ini, kekuatannya tak perlu dikatakan lagi. Itu pasti Raja Abadi. Semua orang diam-diam tidak senang karena seseorang dengan kekuatan seperti itu tidak mengirim mereka lebih awal, melainkan tetap di sini dan menyaksikan mereka mati. Baik Dewa Abadi maupun Raja Abadi tidak mengambil tindakan untuk berperang seperti itu, keduanya memiliki keraguan tertentu, meski mereka sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik top yang langka di sini, bukan berarti mereka bisa membunuh tanpa kendali, terutama bunuh manusia. Ketika Chen Xiang mendengar apa yang dikatakan Dewa Abadi, hatinya menjadi berat, karena dia sangat khawatir tentang Dewa Abadi dan Raja Abadi yang bergabung dalam perang. Jika hari itu tiba, jika klan perang macan putih tidak mengambil tindakan, saya khawatir tidak ada yang bisa memaksa mereka untuk menghentikan kedua orang kuat ini. Sekarang semua kekuatan terluka parah, mereka tidak dapat menyerang benua Chenwu lagi dalam waktu singkat, kecuali Raja Abadi itu mengambil tindakan. Tetapi ada alasan mengapa Raja Abadi tidak mengambil tindakan, mengapa mereka tidak mau mengambil alih benua Chenwu dengan cepat. Senior itu akan keluar dari pengasingan dalam beberapa hari. Jika Anda ingin mendapatkan nasihatnya, Anda bisa tinggal di sini sementara atau kembali lagi nanti. Di akhir pertemuan, kata-kata Raja Abadi membuat mata semua orang berbinar. Banyak orang tinggal di sini menunggu senior itu mendapat bimbingan dari senior itu. Itu adalah Raja Abadi. Di mata mereka, dia adalah makhluk yang sangat kuat. Sekarang mereka hanya bisa mengagumi mereka. Saat ini, mereka punya kesempatan untuk berhubungan dengan orang seperti ini, karakter masih bisa mendapatkan bimbingan, tapi tentu saja mereka tidak akan pergi. Chen Xiang juga tidak pergi. Dia juga ingin melihat apakah memang ada Raja Abadi yang tersembunyi di Gunung Api Suci ini. Jika itu masalahnya, kuil api telah menghabiskan banyak uang untuk mengorbankan dua Raja Abadi. Menghabiskan banyak waktu berkultivasi di Kaisar Surga dengan energi spiritual yang tipis mungkin akan merusak masa depan kedua Raja Abadi ini, meskipun sulit untuk meningkatkan ke tingkat Raja Abadi, selama mereka mencapai tahap ini.
Tidak ada yang akan menyerah kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Larut malam, Chen Xiang duduk di tempat tidur dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia tidak tidur. Ini adalah sarang musuh. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak? Siapa? Chen Xiang tiba-tiba menyadari seseorang muncul diam-diam di luar pintu, dan dia buru-buru berteriak dengan suara rendah. Saya adalah tetua klan iblis yang hebat. Bisakah Anda masuk dan berbicara? Ini adalah suara seorang lelaki tua. Masuk! Chen Xiang berkata dengan dingin. Klan iblis telah berkolusi dengan sekte pembunuh iblis sebelumnya, dan itu pasti ada hubungannya dengan raja pembunuh iblis yang sudah mati. Namun, raja pembunuh iblis saat ini masih baru, dan klan iblis ingin untuk terus berkolusi dengan sekte pembunuh iblis. Para pembunuh iblis bersatu, jadi mereka datang. Tetua agung dari klan iblis bernama Moxu, dia adalah seorang lelaki tua yang sepertinya akan bersendawa, tapi dia sangat kuat. Moxu memiliki senyuman lembut di wajahnya. Kami telah bekerja sama dengan sekte pembunuh iblis sebelumnya, tapi kami tidak menyangka raja pembunuh iblis akan berubah begitu cepat. Jika Anda bersedia untuk terus bekerja sama dengan kami, manfaatnya akan sangat besar, pasti hebat. Tanya Chen Xiang berkata, bagaimana cara bekerja sama? Moxu langsung mengirim pesan ke Chen Xiang, bantu kami membunuh orang, bunuh orang-orang yang ingin berurusan dengan klanmu. Raja pembunuh iblis sebelumnya digantikan sebelum beliau menyelesaikan tugas yang kami percayakan, maka saya berharap Yang Mulia dapat melaksanakannya. Bab 1204 Darah Naga Jahat. Chen Xiang mengirim pesan dan bertanya, remunerasi. Yang Mulia, pertama-tama Anda tahu siapa orang yang ingin Anda bunuh, belum terlambat untuk bertanya. Moxu terkekeh dan berkata, orang yang ingin Anda bunuh adalah tetua kedua dari sekte setan gurun kuno. Tidak. Masalahnya, sekarang kita bisa bicara tentang remunerasi, saya lebih peduli tentang ini. Chen Xiang akan dengan senang hati membunuh orang-orang dari sekte setan hutan belantara kuno. Profesi pembunuh tidak pernah menanyakan alasan pembunuhan tersebut, jadi tidak peduli betapa penasarannya Chen Xiang. Dia tidak akan pernah bertanya, jika tidak maka tidak akan seperti gaya sekte pembunuh hantu. Sekte iblis tanah air kuno dan klan iblis keduanya adalah kekuatan yang kuat di alam iblis. Dan pasti ada intrik rahasia, tetapi sampai pada titik pembunuhan, ini adalah masalah yang sangat serius. Terutama pada saat ini, kekuatan di alam iblis itu tidak serasi yang dibayangkan Chen Xiang. Chen Xiang tiba-tiba menemukan bahwa dia bisa menggunakan ini untuk membuat aliansi ini saling bertarung, selama ada kepentingan, dia bisa menghasut mereka. 1 triliun batu kristal, kata Moxu. Oke, ini pertama kalinya aku bekerja sama denganmu. Aku tidak akan menawar lagi. Ini awal yang baik. Jika kamu membunuh satu orang, kamu bisa mendapatkan 1 triliun batu kristal. Chen Xiang berpikir itu kesepakatan yang cukup bagus, tapi itu tidak siapapun bisa mendapatkan bisnis seperti ini. Aku sudah bertanya. Orang ini akan berangkat besok pagi. Dia akan pergi ke kota 10.000 ular di alam iblis. Kamu bisa melakukannya di sana. Yang terbaik adalah membuatnya terlihat seperti dia dibunuh oleh iblis jahat, jadi bahwa kamu tidak akan dicurigai. Ayo! Chen Xiang segera meninggalkan gunung api suci dan menuju ke kota 10.000 ular di alam iblis. Setelah tiba di kota 10.000 ular, Chen Xiang tidak mengenakan topeng berwarna merah darah. Jika tidak, tetua kedua dari sekte iblis kuno akan mati di sini. Diragukan bahwa dia akan dikutuk. Dia berpakaian seperti itu iblis jahat yang mengeluarkan bisa ular di kota 10.000 ular ini banyak sekali setan seperti ini. Kota 10.000 ular ini sangat bobrok, tidak serapi kota manusia, banyak toko di sini dibangun sembarangan dengan batu, tanah di jalanan digali dan penuh lubang, jika hujan maka tanahnya dijamin becek. Apa yang dilakukan tetua kedua dari sekte setan tanah air kuno di tempat seperti ini? Chen Xiang menjadi penasaran. Dia merasa bahwa dia pasti datang ke sini untuk bertemu seseorang, dan orang itu mungkin adalah orang kuat dari kekuatan di alam iblis. Ini adalah tebakannya. Di kota bobrok ini, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berpenampilan mewah dan kekar, yang langsung menarik banyak orang untuk menontonnya, karena sebagian besar monster yang ada di sini adalah monster ular yang terlihat sangat kurus, dan hanya sedikit yang menaruh perhatian besar pada dirinya sendiri. Ini orangnya. Dia datang ke sini dengan profil tinggi.
Dia tampaknya sangat percaya diri. Chen Xiang merasakan bahwa energi iblis di dantian lawan sangat kuat. Dia seharusnya menjadi seorang kultivator iblis yang selamat dari 8 atau bahkan 9 kesengsaraan nirwana. Sekte setan tanah air kuno, saya tidak menyangka kita akan saling berhadapan lagi. Chen Xiang diam-diam berpikir dalam hatinya, dan terus mengikuti tetua kedua dari sekte setan tanah air kuno dengan jiwanya. Nama tetua kedua ini adalah Jichong, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di sekte iblis tanah air kuno. Meskipun dia adalah tetua kedua, terkadang pemimpinnya harus melihat wajahnya. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu, tetua yang hebat dari sekte iblis tanah air kuno mengasingkan diri lagi. Sejauh ini, tidak ada yang keluar. Begitu Jichong tiba di kota, dia dengan cepat berjalan menuju menara batu yang relatif bagus, dan Chen Xiang telah merasakan aura kuat di menara batu itu. Apakah ada orang kuat di menara batu itu? Chen Xiang bertanya pada setan ular kecil. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Mereka semua adalah monster besar di kota 10.000 ular. Orang yang berevolusi dari ular menjadi naga adalah 5 naga hitam besar. Mereka telah melewati 9 kesengsaraan nirwana. Jika mereka membuat lebih banyak kemajuan, mereka mungkin dia bisa berubah menjadi naga. Kata iblis ular kecil itu dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Chen Xiang mengikuti dan berjalan menuju menara batu. Ada 5 naga hitam di sana. Kekuatan mereka dianggap terkemuka di alam iblis. Tetua kedua dari sekte iblis desolate kuno datang untuk menemukan 5 naga hitam ini. Pasti ada sesuatu penting. Dia tidak memasuki menara batu, tapi dia berjalan masuk. Jichong dibawa ke ruang batu di bawah tanah. Di ruangan batu ini, ada 5 pria besar berbaju besi hitam duduk. Tubuh mereka mengeluarkan semacam gas beracun. Tampaknya begitu kelima kepala itu tahu cara menggunakannya, naga beracun yang beracun. Aku tidak menyangka kamu datang ke janji temu dengan hal seperti itu. Kudengar kamu menderita kerugian besar saat menyerang kerajaan senjata ilahi, kata seekor naga hitam, suaranya sangat dingin dan tanpa emosi. Meski begitu, kita tidak boleh melewatkan hal sepenting itu. Apakah kamu membawa barang itu? Jichong bertanya, lalu dia mengeluarkan sebuah kotak giok yang relatif besar. Saat mereka membuat kesepakatan, Chen Xiang tiba-tiba menjadi penasaran, karena mereka sepertinya menukar sesuatu yang luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan dipromosikan terlalu banyak, karena setelah Jichong memasuki menara batu, semua monster lain di menara batu diusir keluar, dan mereka tidak diperbolehkan mendekat. Kami harus memeriksa barang-barangmu terlebih dahulu. Seekor naga hitam menatap kotak giok itu, meskipun suaranya dingin, matanya memancarkan cahaya fanatik, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jichong meletakkan tangannya di atas kotak giok itu. Dia dapat menunjukkannya kepadamu, tetapi kamu tidak diperbolehkan menyentuhnya, dan aku ingin tahu apakah kamu telah membawa apa yang aku inginkan. Kelima naga hitam semuanya sedikit mengernyit. Sepertinya mereka tidak memahami aturan perdagangan seperti itu. Chen Xiang tidak tahu apa yang dilihat Jichong pada mereka bahwa dia harus menanggung orang-orang ini. Ini dia. Seekor naga hitam mengeluarkan kotak hitam, dan kali ini giliran Jichong yang terlihat seksi. Sekarang kamu bisa membukanya dan mari kita lihat. Jika sudah dikonfirmasi, kita akan bertarung bergandengan tangan, kata naga hitam sambil menekan kuat kotak hitam itu dengan tangan yang besar. Kotak hitam itu dibuat dengan sangat baik dan terbuat dari bahan yang sangat bagus. Lumayan, tidak seperti sesuatu yang bisa ditemukan di alam iblis. Jichong membuka kotak giok dan melihat 5 manik-manik transparan di dalamnya. Pada inti manik-manik ini, ada 5 titik hitam kecil, yang tampak seperti 5 tetes darah hitam. Ini adalah darah naga jahat. Long Sui mengertakkan gigi dan berkata, naga jahat itu bukan orang baik, dan 5 tetes darah ini dapat membuat kelima naga hitam ini melangkah ke jalur naga jahat. Chen Xiang melihat Long Sui seperti ini, Anda tahu bahwa darah naga jahat ini tidak sederhana, bagaimana tetua kedua dari sekte iblis desolate kuno mendapatkannya. Hal semacam ini pasti sulit didapat. Tentu saja sulit. Aku juga ingin tahu. Mungkin ada bagian tubuh naga jahat di gerbang iblis hutan belantara kuno. Naga jahat itu dibunuh oleh orang-orang kuat dari banyak suku, tapi beberapa orang menyimpan bagian dari tubuh naga jahat itu. Tubuh naga jahat ini, tubuh naga itu abadi, kata Long Sui.
Chen Xiang tidak segera mengambil tindakan karena kelima naga hitam itu bukan vegetarian, dia juga ingin melihat hal penting apa yang akan ditukarkan Ji Chong dengan darah naga jahat tersebut. Giliranmu sekarang. Kalian semua harus bisa melihat bahwa ini bukan palsu, kata Ji Chong. Dia menutup-tutup kotak giok dan memegang kotak giok itu erat-erat. Bab 1205 memanen racun aneh. Chen Xiang merasa isi kotak giok di tangan naga hitam itu bahkan lebih menakutkan. Hal-hal yang diberikan Ji Chong sebagai imbalan dapat memenuhi kebutuhan 5 naga hitam, tetapi apa yang dikeluarkan oleh 5 naga hitam hanyalah untuk Ji Chong. Meski begitu, Ji Chong sangat menginginkannya. Tunggu sebentar, aku harus memastikan tidak ada orang di sekitar sini. Kamu harus tahu betapa menakutkannya barang-barang di kotakku. Naga hitam itu memandang kedua rekan lainnya dan memberi isyarat agar mereka keluar dan membersihkan tempat itu. Ketika Chen Xiang melihat pihak lain sangat berhati-hati, dia segera menjauh dari sini, tetapi dia masih menonton dengan bingung. Pada saat ini, dia menduga bahwa benda di dalamnya pastilah sesuatu yang membuat orang ketakutan, dan bahkan dapat menyebabkan bencana yang tak ada habisnya. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati. Beberapa naga hitam yang menjelma menjadi manusia besar berjalan berkeliling di luar menara batu dan mengusir yang lain. Kemudian mereka berdiri di atas menara batu dan melihat sekeliling melalui beberapa jendela. Saat ini, hanya ada Ji Chong dan 1 orang di dalam batu bawah tanah. Ruangan pemimpinnya adalah bos naga hitam. Bukankah ini wilayahmu? Kamu terlalu curiga, kata Ji Chong. Dia jelas tidak sabar dan ingin melihat apakah pihak lain benar-benar mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jika kamu tinggal di sini selama beberapa tahun lagi, kamu pasti tidak akan mengatakan itu. Ada begitu banyak orang yang akan membunuhku terlebih dahulu di sini. Jika kita tidak memiliki kekuatan, orang lain akan mengambil ramuan batin, kata bos naga hitam. Kamu pasti telah mengeluarkan banyak pil iblis orang lain. Situasi di alam iblismu di mana yang lemah memangsa yang kuat mirip dengan alam iblis kita. Ji Chong menghela nafas. Chen Xiang menunggu setengah jam sebelum bos naga hitam perlahan membuka kotak hitam dan melihat manik hitam di dalamnya. Ketika dia membuka tutupnya, Chen Xiang dapat melihat Ji Chong bergidik. Terlihat bahwa manik tersebut memiliki kekuatan dingin yang sangat luar biasa. Jika tidak, orang setingkat Ji Chong tidak akan merasa kedinginan. Seperti yang diharapkan dari racun jahat Xuan Han, masih sangat dingin meskipun disegel di dalam manik ini, seru Ji Chong. Ternyata itu adalah racun jahat Xuan Han, yang merupakan racun kuno yang digunakan oleh Raja Ular Jahat untuk menghadapi Lu Qinlian sebelumnya. Dikatakan sebagai racun kuno yang paling lemah, tetapi juga sangat kuat. Bahkan Lu Qinlian pun diracuni oleh racun ini rasanya sangat rumit. Apa yang orang ini lakukan dengan racun semacam ini? Apakah dia mencoba menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat darinya? Chen Xiang bertanya-tanya dalam hatinya. Orang ini adalah tetua kedua di sekte iblis tanah air kuno. Apakah dia mencoba merebut posisi pemimpin? Jika dia tiba-tiba menggunakan racun ini selama pertempuran, dia pasti akan mampu mengalahkan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Long Sui katai. Bos naga hitam menutup kotak itu dan berkata dengan serius, Anda dan saya sama-sama tahu betul apa itu racun jahat Xuan Han ini. Jika Anda menggunakan racun ini dan terkena, jangan katakan bahwa kami memberikannya kepada Anda. Juga, tidak ada penawar untuk racun ini, jadi kamu harus berhati-hati saat menggunakannya, jika tidak kamu akan tertembak di kaki. Setelah berita tentang Raja Ular Jahat yang menggunakan racun jahat Xuan Han keluar, hal itu menyebabkan kegemparan di 3 alam. Manusia, iblis, dan monster orang-orang kuat panik, dan setelah berita itu sampai ke surga, Raja Abadi segera menawarkan hadiah. Di alam surga, kekuatan Raja Abadi ini bisa dikatakan relatif teratas di dunia yang lebih tinggi. Jika tidak ada konflik antara Raja Abadi dan Raja Abadi, mereka semua bisa hidup lama, tapi itu akan terjadi. Berbeda jika racun kuno itu digunakan. Ada cara untuk melepaskan racun Taiko. Sekali lawan diracuni, dia akan hampir mati. Bahkan jika dia tidak mati, sisa hidupnya akan hampir berakhir. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku pasti akan dipromosikan ketika aku menggunakannya. Sekarang kita bisa menukarnya. Ji Chong sangat ingin mendapatkan racun jahat Xuan Han ini. Dia segera mengeluarkan kotak gioknya dan menggunakan ini 5 tetes darah naga jahat ditukar dengan racun jahat Xuan Han.
Bos naga hitam juga mendorong kotak hitam itu keluar. Kedua belah pihak mendapatkan sesuatu yang membuat mereka puas, jadi mereka tentu saja senang. Namun, bos naga hitam itu masih sedikit khawatir dan memperingatkan Ji Chong untuk menggunakannya dengan hati-hati. Dari mana datangnya racun jahat Xuanhan ini? Ada Raja Ular Jahat, dan ada juga naga hitam ini. Mungkinkah racun aneh semacam ini dapat dibudidayakan di suatu tempat di alam iblis? Karena ini adalah racun jahat, Chen Xiang juga ingin mendapatkannya, meskipun dia sudah memiliki dua racun kuno yang lebih kuat dari racun jahat Xuanhan, semakin banyak semakin baik, dan dapat digunakan secara bergantian. Setelah Ji Chong menukar racun jahat Xuanhan ini, dia segera meninggalkan kota. Awalnya Chen Xiang berencana membunuh Ji Chong di sini, tetapi jika itu terjadi, kelima naga hitam itu pasti akan diganggu. Dia mengira kelima naga hitam ini akan diganggu. Pasti ada iblis yang lebih kuat di belakang naga itu, kalau tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan racun jahat Xuanhan. Tidak mudah untuk mengompres racun jahat Xuanhan menjadi manik. Dia merasa kelima naga hitam ini sama kuatnya dengan Raja Ular Jahat. Hubungan yang hebat. Chen Xiang mengikuti Ji Chong, dan setelah dia jauh dari kota 10.000 ular, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, mengeluarkan palu pengrajin ilahi, menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa, melintasi ruang angkasa, dan tiba-tiba muncul di belakang Ji Chong yang sedang berlari, menghadapnya, punggung Ji Chong dipukul keras dengan palu. Pukulan hebat ini, belum lagi Ji Chong, bahkan jika ada dewa abadi di sini, jika tidak ada senjata ajaib untuk membelanya, dia akan dipukul dengan palu di punggung, dan dia akan muntah darah. Tulang di punggung dan dada Ji Chong semuanya hancur pada saat itu, dan daging, darah, gas, dan organ di dalamnya juga terkoyak, menyebabkan Ji Chong memuntahkan seteguk darah tua yang kental, dan dia terbang keluar, berbohong. Di tanah mengerang. Sebagai tetua kedua dari Sekte Setan Tanah Air Kuno, statusnya di Sekte Setan Tanah Air Kuno tidaklah rendah, yang menunjukkan bahwa kekuatannya pasti tidak lemah, tetapi sekarang dia dipukuli berkeping-keping dengan palu dan terbaring di tanah sambil muntah. Darah Ji sebelum Chong bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia hanya merasakan telapak tangan menampar kepalanya dengan keras, dan kemudian kekuatan spiritual yang besar menembus ke dalam lautan kesadarannya, mengobrak-abrik hal-hal di lautannya. Kesadaran mengintip ke dalam ingatannya, yang mengejutkannya. Ji Chong adalah seorang kultivator sihir yang kuat. Dia secara alami tahu bahwa keterampilan sihir yang kuat seperti kutukan yang menggetarkan jiwa juga terkenal di surga. Tidak mudah untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri, apalagi mempelajarinya. Tapi sekarang ada apakah orang-orang gunakan itu padanya? Selama Anda adalah seorang kultivator iblis, tidak ada orang yang tidak ingin mempelajari keterampilan sihir tiada tara ini. Ia tidak hanya dapat memata-matai ingatan orang lain, tetapi juga melahap jiwa orang lain dan melakukan serangan mental yang kuat. Jika itu bukan karena skill sihir semacam ini sudah jarang muncul, dianggap sudah hilang dan sudah lama masuk dalam jajaran latihan terlarang. Siapa kamu? Ji Chong menahan rasa sakit yang parah di kepalanya dan bertanya dengan gigi terkatup. Ketika Chen Xiang melemparkan mantra obsesi jiwa padanya, dia sudah mengeluarkan senjata ajaibnya yang tersimpan, dan racun jahat Xuanhan ada di dalam. Hehe, kamu cukup ambisius. Saya menerima racun jahat Xuanhan. Chen Xiang mengumpulkan kekuatan sucinya dan meninjunya ke lautan kesadaran Ji Chong, menghancurkan lautan kesadaran dan jiwanya Ji Chong. Bab 1206 Saya tidak minta maaf. Setelah membunuh Ji Chong ini, dia mendapatkan racun jahat Xuanhan, dan menerima 1 triliun batu kristal sebagai hadiah dari klan iblis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan penghasilan sebesar itu tidak lama setelah dia menjadi raja pembunuh iblis. Setelah membakar tubuh Ji Chong, Chen Xiang segera kembali ke Sekte Api Suci. Dia juga ingin bertemu dengan Raja Abadi Misterius yang tersembunyi di dalam Sekte Api Suci. Sebagai Raja Pembunuh Iblis, wajar jika dia muncul dan menghilang. Orang-orang kuat yang berkumpul di gerbang Api Suci tidak terkejut. Namun, mereka sangat takut pada Raja Pembunuh Iblis karena tidak ada yang tahu seperti apa rupa atau rupa orang ini. Apa yang dia punya asal, hal yang paling menakutkan adalah kemampuan membunuh. Agar tidak mengekspos dirinya sendiri, Chen Xiang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbicara dengan orang lain, kecuali musuh dari klan Mo, karena ini adalah salah satu pelanggan besarnya.
Ketika Moksu melihat Raja Pembunuh Iblis kembali, dia segera mengirim seseorang untuk menanyakan berita tersebut. Dia ingin memastikan apakah Ji Chong benar-benar mati. Ini akan memakan waktu. Chen Xiang tidak terburu-buru. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 1 triliun kristal, akan lebih baik jika mendapatkan racun jahat Xuan Han. Yang dikhawatirkan Chen Xiang sekarang adalah kapan kuil api akan menyerang benua Chenwu. Meskipun dia telah menderita banyak kerugian sebelumnya, dia tahu bahwa kuil api pasti memiliki lebih dari sekedar kekuatan kecil itu, dan pasti ada kekuatan lain yang bersembunyi sana. Tapi jika itu terjadi lagi jika mereka bertarung sekali dan kalah, kerugian besar yang ditimbulkan akan mengguncang fondasi kekuatan besar tersebut. Namun bukan berarti mereka tidak akan berperang, karena konflik antara mereka dengan benua Chenwu sudah tidak bisa lagi diselesaikan, dan keunggulan yang dimiliki oleh benua Chenwu dapat membuat berbagai kekuatan di benua Chenwu menjadi sangat kuat di masa depan, bagaimanapun caranya. Jika kekuatan di benua Chenwu terus berkembang, begitu mereka memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, mereka akan menjadi orang pertama yang dihancurkan. Terlebih lagi, mereka telah kehilangan begitu banyak sebelumnya dan tidak bisa kehilangannya dengan sia-sia, sehingga mereka sangat berharap bahwa 2 raja abadi dari kuil api akan diberangkatkan. Dengan cara ini, benua Chenwu akan direbut, dan mereka akan dapat untuk mendapatkan bagiannya di masa depan. Inilah mengapa kuil api menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menyegelnya. Setelah menunggu di sini selama beberapa hari, datang berita tentang kematian tetua kedua dari Sekte Iblis Tanah Air Kuno. Manik kehidupan telah rusak, melambangkan kematian, dan orang tersebut telah menghilang. Hanya diketahui bahwa dia pernah ke sana. Kota 10.000 ular sebelumnya. Dia meninggal setelah pergi ke kota 10.000 ular. Orang-orang bertanya-tanya apakah 5 naga hitam di kota 10.000 ular yang melakukannya. Hanya 5 naga hitam yang memiliki kekuatan seperti itu. Ji Chong cukup terkenal di alam iblis, dan banyak orang kuat di alam manusia juga mengenal orang kuat ini, tapi sekarang dia sudah mati, dan dia berhubungan dengan kota 10.000 ular di alam iblis. Ini adalah Moksu dari klan iblis yang meminta Raja Pembunuh Iblis untuk membunuhnya. Pada saat ini, Moksu juga mengenali kekuatan Raja Pembunuh Iblis yang baru. Dia melakukannya dengan sangat indah dan sangat cepat. Dia baru saja menyelesaikannya tidak lama setelah dia keluar, jadi dia setelah memastikan bahwa Ji Chong sudah mati, dia diam-diam memberi Chen Xiang 1 triliun batu kristal. Chen Xiang telah menyerap ingatan Ji Chong sebelumnya dan mengetahui mengapa Moksu ingin membunuhnya, karena Moksu dan Ji Chong adalah teman baik sebelumnya, dan mereka telah melakukan beberapa hal yang mencurigakan, seperti Moksu dan Ji Chong diam-diam bekerja sama secara diam-diam. Bumi menelan banyak kepentingan klan iblis, yang juga memberi Ji Chong banyak keuntungan, dan juga diam-diam merampas banyak sumber daya dari Sekte Iblis Liar Kuno. Kedua orang ini begitu rakus hingga Moksu dicurigai, namun pada akhirnya Moksu menghilangkan kecurigaan tersebut, namun, Ji Chong memanfaatkan hal tersebut untuk memeras Moksu dan meminta Moksu membantunya memenangkan gelar pemimpin Sekte Iblis Liar Kuno. Lokasi. Moksu benci diancam, jadi dia meminta Chen Xiang untuk membunuh Ji Chong agar dia bisa duduk santai. Namun, Ji Chong tidak tahu, jadi dia memberitahu Moksu keberadaannya, sehingga Moksu bisa mengendalikan Ji Chong setiap saat. Keberadaannya. Ketika Ji Chong hendak mati, dia bahkan tidak tahu bahwa dia dibunuh oleh seseorang yang disewa oleh Moksu. Memikirkan hal seperti itu, Chen Xiang tidak bisa menahan nafas, karena bukan hanya para pembudidaya iblis di alam iblis, tapi juga di alam manusia, hal semacam ini juga normal. Ketika semua orang mendiskusikan kematian Ji Chong, Dewa Abadi dari kuil api tiba-tiba berjalan keluar dan berkata dengan suara rendah, "Senior itu telah dibebaskan dari pengasingan." Aula segera menjadi sunyi, dan semua orang mengatur pakaian mereka. Orang-orang ini adalah saya berharap Raja Abadi akan mengangguk dan menyerang benua Chenwu, sehingga mereka tidak perlu bekerja terlalu keras. Chen Xiang telah merasakan aura yang sangat kuat. Memang pada level Raja Abadi. Kekuatannya mirip dengan Master Aula, tetapi dia tidak tahu apa posisi Raja Abadi ini di kuil api. Yang mengejutkan semua orang, Raja Abadi ini terlihat sangat muda, cukup tampan, dengan ciri-ciri halus, hidung mancung, dan kulit putih. Dia adalah pria yang tampan, yang juga menunjukkan bahwa Raja Abadi ini mungkin adalah Raja Abadi yang sangat muda. Yang membuat semua orang merasa bahagia lagi.
Selama mereka dapat membujuk Raja Abadi untuk mengambil tindakan, benua Chenwu akan menjadi milik mereka mulai sekarang. Meskipun mereka hanya bisa mendapatkan sebidang tanah kecil, mereka dapat memperluas di masa depan dan mencaplok kekuatan lain ke dalamnya. Benua Chenwu kekuatan eksternal. Meskipun Raja Abadi muda ini sepertinya tidak bersuara, kesombongan di antara alisnya terlihat sangat jelas, namun ini wajar. Karena siapapun yang duduk di sini dapat dihancurkan sampai mati olehnya dengan santai. Ketika Raja Abadi muda melihat Chen Xiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan suaranya dingin. Mengapa kamu tidak melepas topengmu? Kecuali Raja Abadi, semua orang di sini sedikit takut pada iblis Killer King, dan juga mengetahui kebiasaan membunuh hantu, jarang menunjukkan wujud aslinya. Chen Xiang tidak menyangka topeng ini akan membuat Raja Abadi tidak puas. Perlawanan tiba-tiba muncul di hatinya. Bahkan jika Raja Abadi sangat kuat, dia tidak mau menuruti kehendak Raja Abadi. Bahkan jika melepas topeng akan tidak melakukan apapun padanya apa dampaknya, karena dia bisa berubah total menjadi wujud lain tanpa takut dikenali. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Nada suara Raja Abadi menjadi lebih dingin. Chen Xiang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia harus terus tinggal di sekte api suci dan mencari tahu lebih banyak hal yang bermanfaat bagi mereka, jadi dia hanya bisa menanggungnya sekarang. Dia mengulurkan tangan dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat biasa yang sama sekali tidak cocok dengan statusnya sebagai Raja Pembunuh Iblis. HMPH, kamu tidak menghormatiku dengan muncul di sini dengan mengenakan topeng. Tapi demi kamu bisa menyumbangkan kekuatan ke kuil api, kamu hanya perlu bersujud padaku dan mengakui kesalahanmu. Raja Abadi mendengus dengan dingin, dan kemudian dia bahkan tidak melihat ke arah Chen Xiang. Di matanya, wajah biasa itu terasa seperti kotor di matanya. Raja Abadi ini bukan sombong biasa, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Dia adalah Raja Abadi dan seorang paman. Tidak peduli betapa agungnya orang yang duduk di sini di hari kerja, dia hanya bisa menelan amarahnya di depan Raja Abadi dengan kekuatan super. Chen Xiang berdiri, dan semua orang tiba-tiba merasakan perasaan rahasia yang tidak bisa dijelaskan di hati mereka, karena Raja Pembunuh Iblis yang biasanya mereka takuti, kini justru harus berlutut untuk mengakui kesalahannya seperti cucunya. Mereka masih sangat bersemangat. Bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Chen Xiang juga berkata dengan suara dingin dan marah. Bab 1207 Jadi bagaimana dengan Raja Abadi? Mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang diam-diam menghirup udara dingin. Dia sebenarnya bertentangan dengan Raja Abadi yang sangat kuat. Ini karena hidupnya terlalu singkat. Meskipun sangat memalukan untuk menelan amarahnya dan berlutut dan bersujud untuk mengakuinya. Kesalahannya, tapi bagaimanapun juga, bisa bertahan hidup lebih penting dari apapun. Jika kamu bahkan tidak bisa bertahan, kamu tetap harus kehilangan muka. Namun Chen Xiang tidak berpikir demikian, karena dia merasa bisa bertahan bahkan tanpa berlutut, jadi dia memilih untuk tidak berlutut, meskipun identitasnya saat ini adalah Raja Pembunuh Iblis. Dia masih akan merasa terhina jika dia melakukannya. Wajah Raja Abadi muda menjadi gelap, dan lapisan kesuraman tiba-tiba menyelimuti wajah putih tampannya. Semua orang tahu bahwa Raja Abadi ini memiliki temperamen buruk, dan suaranya mengandung niat membunuh yang kuat. Apakah kamu berbicara denganku? Chen Xiang tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan bertanya, apakah kamu tuli? Mencari kematian. Raja Abadi berteriak dengan dingin. Dia telah menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Chen Xiang. Xiang, dan juga membawa kursi mewahnya, tergantung di atas Chen Xiang, dan menamparnya dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan membuat orang-orang kuat yang hadir merasa takut, dan bahkan Raja Abadi pun merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Karena bahkan dia akan dipukuli menjadi abu oleh telapak tangan ini. Namun, Chen Xiang mengelak, momen dia menghindar sangat aneh, seolah-olah kekuatan telapak tangan Raja Abadi yang kuat mendorongnya menjauh tanpa menyakitinya sama sekali. Kamu mencari kematian, jadi bagaimana dengan Raja Abadi? Aku juga bisa membuatmu menderita kerugian besar. Chen Xiang juga pembunuh saat ini, melemparkan manik hitam dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan gelombang hitam. Ki terkena dampak yang hebat, dan dengan kendali Chen Xiang, ki hitam ini muncul di samping Raja Abadi seperti hantu, menjeratnya, dan ki hitam yang melarikan diri juga melayang di aula,
membuat banyak orang kuat menghadapinya, rasanya seperti kematian, karena mereka tahu apa yang terjadi ketika kekuatan dingin menembus tubuh mereka. Racun jahat Xuanhan, Raja Pembunuh Iblis sebenarnya memiliki benda semacam ini, dan dia masih menggunakannya di tempat yang banyak orangnya, bukankah ini berarti mereka akan dihukum? Mereka masih sombong sekarang, memuji Raja Abadi karena telah berurusan dengan Raja Pembunuh Iblis. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk jatuh ke dalam krisis kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu benar-benar menggunakan racun kuno, aku akan merobekmu hidup-hidup. Raja Abadi sangat marah. Wajah putihnya yang tampan sekarang memiliki energi hitam, dan tubuhnya terlihat gemetar. Ini karena kejahatan Xuanhan itu. Racunnya membeku. Datanglah ke sini jika kamu menginginkannya. Aku, Raja Pembunuh Iblis, telah membunuh banyak orang, tapi aku belum pernah membunuh Raja Abadi. Di mataku, kamu hanyalah seorang pria yang bisa dibunuh oleh racun aneh ini seperti biasanya, orang-orang. Chen Xiang tertawa dan berkata, jika orang sepertimu dikirim ke sini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Sebuah tangan besar yang menyala tiba-tiba turun dan memukul Chen Xiang dengan keras. Telapak api besar ini dia menepuk Chen Xiang sampai dia tergeletak di tanah. Turun di sini. Raja Abadi memukul telapak tangan lainnya. Meskipun dia diracuni, dia tetap berlatih api dan untuk sementara dapat menahan racun dingin. Dia mengumpulkan kekuatan telapak tangan paling kuat yang bisa dia mobilisasi dan menghadapi orang yang tergeletak di tanah. Chen Xiang, yang muntah darah, menerima tamparan lagi. Dengan keras, pulau yang ditangguhkan itu bergetar hebat, dan sebuah lubang besar muncul di tempat Chen Xiang terbaring tadi. Chen Xiang terkena telapak tangan Raja Abadi dan menembus pulau itu, dan terkena kekuatan yang kuat. Dia menekan keras dengan telapak tangannya dan jatuh ke gunung berapi tepat di bawah pulau. Chen Xiang diserang dari depan oleh Raja Abadi. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak berubah menjadi kabut berdarah. Namun, seluruh tubuhnya sakit, dan tubuhnya masih ditekan oleh sisa kekuatan telapak tangan, membuatnya tenggelam ke bawah. Di dalam bubur api, tekanan dari benturan tersebut membuatnya semakin tidak nyaman. Bajingan ini! Wajah Raja Abadi sangat jelek, untungnya, itu adalah racun jahat Xuanhan. Kita dapat menstabilkan penyebaran racun ini. Bawa mereka ke ruang latihan dan gunakan kekuatan api itu untuk mengusir racun. Jika Anda beruntung, mungkin dalam 1,5 tahun kita bisa menghilangkan semua racunnya. Raja Abadi ini adalah yang paling diracuni dan paling banyak menyerap racun jahat Xuanhan. Dewa Abadi melihat ke lubang yang ditembus dan berkata, jika kamu jatuh, kamu harus mati. Kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu tidak memegang tanganku, kamu akan mati jika kamu jatuh jauh di bawah. Raja Abadi mendengus, cari tahu dari mana racun jahat Xuanhan-nya berasal secepat mungkin. Untungnya, orang yang sangat lemah menggunakan racun jahat Xuanhan. Jika dia lebih kuat dan menggunakannya secara tiba-tiba, dia mungkin sudah mati. Pada saat ini, dia akan memiliki ketakutan yang lebih dalam terhadap racun aneh itu. Orang ini benar-benar mengirimku ke tempat yang bagus ini. Karena aku tidak bisa bertahan lagi, ayo bertarung sampai mati. Bahkan jika kamu adalah Raja Abadi, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan alam. Chen Xiang mengeluarkan pedang naga api, membiarkan bubur api di sekitarnya terhindar dari terbakar oleh bubur api akan memungkinkan dia memiliki ruang terbuka kecil jauh di dalam bubur api, dan pada saat yang sama menghindari terbakar oleh bubur api. Dia terluka parah oleh telapak tangan Raja Abadi dan hampir hancur. Untungnya, dia memiliki tubuh surgawi dan baju besi berlian basal hitam untuk melindungi tubuhnya. Setelah meminum beberapa pil kebangkitan hidup, tubuhnya pulih dengan cepat. Dia memiliki jiwa tulang ganda, yang memperbaiki tulang dengan sangat cepat, dan garis keturunan naga giok juga dapat memainkan peran besar ketika meridian dan otot rusak. Dengan itu dengan kekuatan beberapa pil yang dapat mengembalikan kehidupan, kondisinya berangsur-angsur membaik. Sayang sekali, jika kamu menggunakan Demonic Death Key dan Drunken God Powder lagi, kamu mungkin bisa mengalahkan mereka. Long Shui menghela nafas. Awalnya aku punya ide ini, tapi Raja Abadi itu masih memiliki kekuatan. Saat itu, dia sudah waspada jika aku terus menggunakan racun. Dilihat dari telapak tangan yang dia gunakan untuk memukulku, dia masih memiliki banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Saya akan membiarkan dia menggunakannya ketika saatnya tiba.
Bahkan ki kematian iblis dan bubuk dewa mabuk tidak dapat mengalahkannya, dan bahkan diblokir olehnya. Kata Chen Xiang, saat dia berencana untuk menggunakannya, dia memikirkan banyak hal. Tapi sekarang berbeda. Mereka semua mengira aku sudah mati, dan mereka semua harus melakukan detoksifikasi. Long Sui berkata dengan senyum muram, jadi begitu. Jika kamu naik diam-diam dan menggunakan racun itu lagi, itu akan berbeda. Itu benar. Tidak, saya ingin menjadi lebih kejam. Chen Xiang berhenti dan berkata, gunung berapi ini seharusnya tidak begitu stabil, tetapi sekarang sangat tenang. Seharusnya ada formasi besar yang mengendalikan gunung berapi ini. Gunung berapi seharusnya tidak begitu stabil. Gunung berapi itu pasti sudah lama padam. Jika formasinya hancur, bisa tiba-tiba meletus, dan bubur api yang meletus sudah padam selama bertahun-tahun. Bubur api di dasar sudah cukup untuk menghancurkan pulau di atas. Hancurkan kuil api dan gerbang api suci hanya dengan satu nafas. Meskipun ada raja abadi di pulau di atas, ini tidak semuanya kuil api. Chen Xiang selalu percaya bahwa kuil api menyembunyikan banyak kekuatan di langit kaisar, jadi dia tidak akan santai dengan menghancurkan pulau di atas. Bab 1208 Formasi Super Besar. Sebuah ruang rahasia di sekte api suci dipenuhi dengan kekuatan hangat yang aneh. Mereka yang telah diracuni oleh racun jahat Xuanhan ada di sini untuk menggunakan kekuatan hangat ini untuk mengeluarkan racun dingin di tubuh mereka. Dan pemuda itu Raja Abadi adalah juga mengusir racun dingin yang mengerikan di ruang rahasianya. Meskipun dia adalah Raja Abadi, dia tetap harus berhati-hati saat menghadapi racun kuno, jika tidak dia akan mudah mati karenanya. Ini hanyalah racun jahat Xuanhan yang paling lemah di antara racun kuno. Jika tidak, orang lain tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan racun tersebut. Mereka diam-diam senang bahwa Chen Xiang hanya bisa menggunakan racun jahat Xuanhan. Masalah ini tidak disebarluaskan, jika tidak maka akan sangat memalukan. Aliansi yang sangat besar, mereka memiliki konflik internal, dan hampir menyebabkan orang lain disalahkan. Jika tidak ada Raja Abadi yang hadir, Chen Xiang akan melepaskan roh-roh jahat Xuanhan itu. Setelah diracuni dan kemudian dibunuh, semua orang ini akan mati. Jadi setiap kali mereka memikirkan hal ini, mereka akan bergidik, karena mereka baru saja menghadapi kematian. Raja pembunuh iblis bukanlah orang dengan reputasi baik di surga kekaisaran, tetapi sekte api suci hanya secara terbuka menyatakan bahwa Raja pembunuh iblis dapat merahasiakan masalah ini. Di benua Chenwu dan sekte Jianglong, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Chen Xiang telah menyusup ke dalam sekte api suci dan memainkan peran yang sangat penting di dalamnya. Sekarang ada kabar bahwa hal seperti ini terjadi pada Raja pembunuh iblis. Mereka semuanya sangat cemas. Saya ingin tahu situasi Chen Xiang saat ini. Sekte api suci telah memastikan bahwa Raja pembunuh iblis telah terbunuh, dan alasan mengapa mereka merilis berita tentang Raja pembunuh iblis yang dicari hanyalah untuk mengambil alih sekte pembunuh iblis, atau untuk melenyapkan sekte pembunuh iblis, dan tidak seseorang akan mengatakan hal lain. Chen Xiang berada di dalam bubur api jauh di dalam gunung berapi. Dia memiliki kekuatan aneh yang dilepaskan oleh pedang naga api, yang dapat menghalangi bubur api mendekat, memungkinkan dia memiliki ruang kecil untuk bergerak di bawahnya. Dapatkah Anda menemukan jejak formasi? Mereka pasti telah mengatur formasi untuk menstabilkan gunung berapi. Kata Chen Xiang. Dia telah meminta Long Sui untuk menggunakan kekuatan sucinya untuk memeriksa bagian luar gunung berapi dengan hati-hati. Lihat apakah ada formasi besar. Saya belum menemukannya. Metode pembentukan ini tidak sederhana. Master formasi di kuil api ini sangat kuat. Mereka dapat mengatur formasi yang begitu kuat untuk mengendalikan gunung berapi ini tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Long Sui dia telah mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukannya, jadi dia menghela nafas seperti ini. Cedera Chen Xiang belum sembuh, kalau tidak, dia akan mencari formasi itu. Lihat lagi, mungkin ada di suatu tempat. Chen Xiang berpikir sejenak dan berkata, pergi dan periksa pulau itu. Jika Anda tidak menemukan jejak formasi di gunung berapi, kemungkinan besar itu ada di pulau itu. Long Sui segera mengikuti instruksi dan pergi untuk memeriksa dasar pulau yang tergantung di langit. Dia telah mencari di seluruh gunung berapi dan tidak menemukan petunjuk. Formasi kuat mungkin tersembunyi di pulau itu. Setelah beberapa saat, Long Sui membuat penemuan besar dan berseru, ditemukan.
Saya tidak menyangka pulau ini akan seperti ini. Apa yang terjadi? Chen Xiang bertanya dengan cemas. Pulau ini adalah susunan yang sangat besar. Jika bukan karena pukulan keras Raja Abadi yang membuat lubang, saya mungkin tidak akan dapat menemukannya. Mereka juga tahu pentingnya susunan ini, jadi sangat tersembunyi. Saya tidak ingin membiarkan orang lain menemukannya. Long Sui berkata, ketika saya pergi untuk menyelidiki, saya melihat banyak penyamaran untuk menutupi fakta bahwa pulau ini adalah sebuah arai. Sudut mulut Chen Xiang sedikit terangkat dan dia tersenyum, selama kamu tahu, itu saja. Tunggu. Aku akan pergi dan melihat bagaimana aku bisa secara diam-diam menghancurkan struktur susunan ini setelah aku pulih. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Raja Abadi menjatuhkanmu dari di atas dan membuat lubang di susunannya, tetapi tidak ada satupun susunan itu yang ada di sana. Tidak peduli apa dampaknya, tampaknya ia masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kecepatan perbaikannya sangat lambat. Kata Long Sui. Bagaimanapun, saya sudah memiliki konflik dengan Sekte Api Suci. Saya akan menghancurkan pulau ini apapun yang terjadi. Chen Xiang telah memutuskan untuk menghancurkan pulau ini dengan cara apapun yang diperlukan. Sudah mengetahui di mana formasi besar itu berada, Chen Xiang pulih dari luka-lukanya dengan pikiran tenang. Dia ditampar parah oleh Raja Abadi, tapi untungnya tubuhnya sangat kuat dan dia memiliki Xuanwu Diamond Armor, jadi cederanya tidak serius. Itu berat dan bisa pulih dalam waktu singkat. Chen Xiang mengulur waktu sekarang, dia meminum ramuan dalam jumlah besar yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat, dan dikombinasikan dengan darah naga giok dan urat tulang di tubuhnya, ini dapat membantunya pulih secepat mungkin. Jika memakan waktu terlalu lama, dia khawatir Raja Abadi akan berhasil mengusir racun tersebut, karena tempat ini berada di atas gunung berapi, dan Raja Abadi adalah seorang praktisi api dan telah mempelajari banyak teknik atribut api yang kuat di dalam api. Kuil dapat secara efektif menahan racun jahat Xuanhan itu. Selama dia bisa mengambil tindakan sebelum Raja Abadi sepenuhnya mengusir racun jahat Xuanhan, dia tidak khawatir Raja Abadi akan menghentikannya. Hanya dalam setengah hari, Chen Xiang telah kembali ke kondisi terbaiknya. Saat ini, dia melayang ke atas dengan cepat. Orang-orang kuat di kuil api yang diracuni sangat lega bisa mengusir racun di ruang rahasia dengan kekuatan hangat yang aneh, meskipun Raja Pembunuh Iblis membuat mereka takut, dan meskipun dia memiliki racun kuno dan aneh dari racun jahat Xuanhan, sekarang dia telah jatuh di bawah gunung berapi yang menakutkan dan ditampar oleh Raja Abadi. Jadi mereka menyimpulkan kalau Raja Pembunuh Iblis sudah mati. Di antara orang-orang ini, yang paling merasa tidak nyaman adalah Moxu, karena dia diam-diam pernah bekerja sama dengan Raja Pembunuh Iblis sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hubungan keduanya baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Raja Pembunuh Iblis melakukan serangan balik sebelum kematiannya, dia juga membunuhnya, menariknya masuk. Dia terinfeksi racun jahat Xuanhan sialan ini. Selain itu, jika Raja Pembunuh Iblis tidak berkonflik dengan Raja Abadi, dia dapat menggunakan hubungan baik yang terjalin dengan Raja Pembunuh Iblis untuk bekerja sama dan menghilangkan semua hambatan di masa depan. Chen Xiang terbang keluar dari gunung berapi, berubah menjadi gumpalan asap, dan naik ke dasar pulau di atas. Dilihat dari bawah, pulau itu bergelombang dan tidak beraturan. Sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah formasi, dan itu adalah sangat besar dan membawa banyak gunung dan sungai. Dapat dilihat bahwa orang yang menyempurnakan piringan formasi ini pasti telah diselesaikan oleh master formasi dari berbagai surga. Sejumlah besar bahan berharga digunakan. Jika dihancurkan, pasti akan menyebabkan kuil api merasakan sakit hati. Sudah cukup lama. Untuk mendominasi Kaisar Surga, kuil api telah menginvestasikan banyak energi dan sumber daya. Dapat dikatakan bahwa pemikiran kuil api tentang hal ini jauh lebih besar daripada pemikiran keluarga Tongtian dan alam suci yang mundur sebelumnya. Cakram formasi ini memang sangat kuat. Jika ingin menghancurkannya, cara paling langsung adalah dengan menggunakan kekuatan terkuat untuk menghancurkan semuanya sekaligus. Namun, cakram formasi ini sendiri memiliki kekuatan pertahanan diri yang kuat. Bahkan jika Anda dan saya bergabung, saya khawatir itu tidak akan mampu mengguncang disformasi ini sama sekali. Seru Chen Xiang, dia hanya sedikit menjelajahi struktur internal disformasi ini dan menemukan banyak hal. Bab 1209 Monumen Ilahi menunjukkan kekuatannya lagi.
Pikiran Chen Xiang berjalan cepat, memikirkan cara. Jika Anda punya waktu, Anda bisa menyempurnakan pil es penghancur, seperti yang Anda gunakan saat membuka segelnya terakhir kali, kata Sumei Yao. Sayangnya tidak, jika Raja Abadi pulih pada saat itu, dia akan mudah ditemukan. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, butuh waktu lama untuk menyempurnakan pil es penghancur dengan kekuatan yang cukup, dan dia tidak tahu bahwa akan ada lebih banyak orang di pulau ini pada saat itu. Berapa banyak orang yang berkumpul di pulau ini sekarang? Ada banyak raksasa dari kekuatan lain. Chen Xiang menduga bahwa Sekte Api Suci pasti telah memanggil kembali semua murid yang pergi keluar untuk melindungi pulau itu, karena banyak orang kuat di pulau itu yang diracuni dan perlu waktu untuk menghilangkan racunnya. Di mana monumen ilahi penekan surga? Bai Youyou bertanya. Meskipun dia mengetahui monumen ilahi penekan surga dengan relatif baik, Chen Xiang telah menggunakannya sebelumnya, jadi dia mengetahui kekuatan monumen ilahi penekan surga jauh lebih baik daripada dia telah melakukan. Kamu bisa mencobanya, tapi jika kamu tidak berhasil, tidak akan ada kesempatan kedua. Chen Xiang merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan monumen Dewa Penekan Langit, karena dia telah menggunakannya untuk menghancurkan monumen Dewa Penekan Langit yang kuat sebelumnya, Gunung Suci Sisuan. Long Sui berkata, gunakan saja kekuatanku. Pertahankan kekuatanmu untuk mencegah hal lain terjadi. Chen Xiang mengeluarkan monumen Dewa Penekan Surga dan menggunakannya untuk menahan pulau. Bagian bawah pulau adalah disformasi besar, setelah merasakan ancaman saat ini, mulai melepaskan kekuatannya untuk bertahan. Kekuatan es yang dilepaskan oleh monumen penekan surga dapat sepenuhnya membekukan pulau itu. Chen Xiang mulai khawatir. Saya merasakannya begitu saja. Menggunakan kekuatan Long Sui tidaklah cukup. Kekuatan Long Sui telah ditransfer, dan saat ini dia memutuskan untuk menuangkan kekuatannya sendiri ke dalamnya, dan itu berubah menjadi kekuatan naga terkuat. Terintegrasi dengan kekuatanku, susunan ini mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Kita perlu membekukan sebagian besar pola susunan sebelum kekuatan dipadatkan untuk mencegah kekuatan ditransmisikan melalui pola susunan, jika tidak kita akan kehilangan kesempatan ini. Chen kata Xiang. Kekuatan naga Long Sui memasuki tubuh Chen Xiang dan menyatu sempurna dengan kekuatan naga yang dilepaskan oleh Chen Xiang, membentuk kekuatan naga menakutkan berwarna putih keperakan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa ketika kekuatan naga mereka menyatu pada puncaknya, itu akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan mereka merasa sedikit takut dengan kekuatan semacam itu. Kekuatan naga yang kuat ini dituangkan ke dalam monumen ilahi penekan langit, menyebabkan monumen ilahi penekan langit menyemburkan kekuatan es dalam jumlah besar dalam sekejap. Lapisan es muncul di dasar pulau dalam sekejap mata. Dan kemudian secara bertahap mengembun membentuk lapisan es yang tebal, struktur internal juga mulai mencair menjadi es. Tapi ini tidak sepenuhnya membekukan formasi besar. Pada saat ini, baik Chen Xiang dan Long Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan balik formasi secara bertahap mendekat. Bersiaplah untuk mundur. Saat kekuatan ini meningkat, bahkan Raja Abadi pun harus menyingkir, teriak Long Sui. Itu pasti akan berhasil. Chen Xiang mengerutkan kening dan berkata, dia telah mengerahkan kekuatannya sendiri secara ekstrim, dan juga menggunakan sebagian dari kekuatan sucinya. Piringan formasi berubah menjadi es sedikit demi sedikit, dan gaya akan segera meledak. Pada saat yang paling kritis, kekuatan tersebut tiba-tiba menghilang, karena struktur penting di dalam piringan formasi telah berubah menjadi es. Kekuatan yang ditampilkan oleh monumen Dewa Penekan Surga membuat Chen Xiang dan Long Sui sangat bersemangat. Berhasil, lanjutkan. Chen Xiang berkata dengan penuh semangat, kekuatan Long Sui juga terus dikirim, dan digabungkan dengan kekuatan Shen Xiang. Kenapa aku masih memiliki begitu banyak kekuatan? Long Sui tiba-tiba berkata dengan bingung, karena terakhir kali Chen Xiang menggunakan monumen ilahi penekan surga untuk menghadapi Gunung Suci Sisuan, dia dengan cepat menghabiskan kekuatannya. Tapi sekarang hal itu sudah berlangsung lama. Setelah penggabungan kekuatan nagamu dan milikku, itu menjadi berkali-kali lebih kuat, jadi kamu hanya menggunakan sedikit kekuatan nagamu untuk mencapai efek ini pada monumen ilahi penekan surga, kata Chen Xiang, dan dia juga merasakannya. Sangat aneh, karena fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika kekuatan naga dia dan Long Sui digabungkan, meskipun sedikit lebih kuat ketika mereka bergabung sebelumnya, itu tidak sekuat sekarang.
Mari kita cari tahu nanti. Bagaimanapun, ini bukan satu-satunya hal aneh yang terjadi saat aku bersamamu, sedikit nakal. Long Sui tiba-tiba merasakan di dalam hatinya bahwa dia menjadi semakin bergantung pada Chen Xiang. Dia tidak bisa membayangkan dirinya sendiri. Saya tidak ingin memikirkan seperti apa hidup ini setelah meninggalkan Chen Xiang. Setelah menembus pertahanan barisan, kekuatan es yang dilepaskan oleh monumen ilahi penekan surga tidak terhalang dan langsung mengalir ke puncak. Gunung dan sungai yang tidak memiliki perlawanan berubah menjadi gunung es dalam sekejap. Saya tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba aku merasa sangat kedinginan, dan kemudian tubuhku diserang oleh udara dingin yang kuat. Jika orang-orang kuat itu tidak diracuni oleh racun dingin misterius dan tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk menahan serbuan udara dingin, jika tidak, mereka tidak akan langsung membeku. Ledakan! Tiba-tiba ada suara gemuruh dari atas, dan Chen Xiang juga merasakan bahwa itu adalah aura Raja Abadi. Hanya Raja Abadi yang bisa menahan udara dingin dan tidak membeku. Tidak ada orang lain yang selamat, dan mereka semua berubah menjadi manusia es, dan di dalam tubuh mereka semuanya berubah menjadi es. Inilah kekuatan monumen penekan surga ini. Raja Abadi menyerang pulau yang berangsur-angsur berubah menjadi es. Awalnya, dia mengira permukaan pulau itu hanya tertutup lapisan es, tetapi ketika dia membombardirnya, dia menemukan bahwa pulau itu telah berubah menjadi es. Ayo pergi, gunung berapi itu di luar kendali. Long Sui berkata, Raja Abadi tidak membeku, itulah yang kita harapkan. Gunung berapi besar di bawah berguncang dengan ganas, dan bubur api bergolak. Chen Xiang hanya merasakannya. Sedikit menyesal karena dia tidak membunuh Raja Abadi dalam satu tarikan nafas. Ayo pergi. Chen Xiang menyingkirkan monumen Dewa Penekan Surga, terus-menerus melintasi ruang angkasa, dan melarikan diri ke segala arah, selama dia menjauh dari gunung berapi ini. Meskipun dia bisa menyelinap ke kedalaman gunung berapi ini, gunung berapi berada di luar kendali, dan letusannya dia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Meskipun racun jahat Xuan Han di Raja Abadi yang tinggi di langit belum sepenuhnya dikeluarkan, dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Setelah dia menekannya, dia tiba-tiba teringat bahwa Gunung Suci Ungu Xuan di kuil api mereka juga dihancurkan dengan cara ini. Dia segera melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan sosok di kejauhan, dan dia segera mengejarnya. Sebagian besar kekuatan kuil api dikumpulkan di pulau ini, dan banyak sumber daya ditumpuk di sini. Banyak talenta yang telah dikembangkan dengan hati-hati oleh kuil api selama bertahun-tahun semuanya telah dihancurkan sekarang. Ini semua adalah tanggung jawab Raja Abadi ini, bahkan jika dia bisa bertahan, tapi dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuan Istana. Siapa kamu? Kamu telah melawan kuil Dewa Api kami berkali-kali. Kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa kamu masih menyelinap? Raja Abadi mengejar Chen Xiang. Dia sangat cepat dan semakin dekat. Chen Xiang berteriak keras di belakang Shen Xiang. Bab 1210 Tiga Racun Aneh. Chen Xiang mengenakan topeng berwarna merah darah, berbalik, menatap Raja Abadi, dan hanya mencibir. Ketika Raja Abadi melihat pria di depannya memiliki topeng merah di wajahnya, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Itu kamu. Raja Abadi telah mendengar laporan serangan terhadap kerajaan surgawi senjata ilahi sebelumnya, dan dia dengan cepat berpikir bahwa Raja Pembunuh Iblis adalah pengkhianat. Gunung Suci Sisuan hancur setelah dibekukan, begitu pula pulaunya saat ini. Tepat setelah Raja Abadi ingin memahami banyak hal, suara gemuruh yang keras datang dari belakang. Gunung berapi meletus, dan pergerakan selama letusan sangat mengejutkan. Itu benar-benar membuat suara gemuruh, dan pulau itu juga meletus pada saat itu. Panas yang menyengat berubah menjadi kabut, dan segala sesuatu di atas berubah menjadi kabut dan menghilang. Siapa kamu? Raja Abadi ini sangat marah. Dari awal sampai akhir, kuil api mereka sedang direncanakan oleh orang ini. Dia diam-diam mengutuk sekte pembunuh iblis. Jika bukan karena sekte pembunuh iblis yang suka memakai topeng, dan memiliki. Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu menyelinap masuk jika dia melanggar peraturan. Dan orang ini juga sangat kuat, setelah ditampar keras olehnya, dia tidak mati, malah menghancurkan pulau dan masih bisa berlari begitu cepat. Satu-satunya hal yang pasti adalah orang ini tidak bisa mengalahkannya, kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri sekarang.
Kamu mengejarku, apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan racun jahat Xuan Han lagi? Chen Xiang akhirnya berbicara. Jika kamu tidak bisa membunuhku, jika kamu berani, gunakan racun jahat Xuan Han untuk menghadapiku sekarang. Kali ini aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri dan melihat dengan mataku sendiri perjuanganmu sebelum mati. Raja Abadi berada di saat ini, mereka semua mempertahankan kesombongan itu, kamu tidak boleh menghancurkan pulau itu. Kamu mengungkap identitasmu karena kejadian ini. Kamu, orang yang menggunakan racun jahat Xuan Han, bersatu dengan benua Chen Wu. Selama aku memberitahumu bahwa Chen Wu benua pasti akan menarik lebih banyak musuh. Jika kamu memberitahuku, siapa yang akan mempercayaimu? Alam manusia sekarang bersama-sama diserang oleh iblis dan ada perang di mana-mana. Kuil api adalah kekuatan manusia yang kuat. Bahkan jika mereka tidak melawan invasi iblis, mereka tidak seharusnya bersatu dengan iblis. Apalagi menyerang benua Chen Wu adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam menangani iblis. Tidakkah kamu pergi dan melihat berapa banyak orang yang membenci kuil apimu sekarang? Siapa yang akan mempercayai kata-katamu? Apa yang dikatakan Chen Xiang benar. Kuil api dan iblis telah bergabung. Serang benua Chen Wu, dan benua Chen Wu selalu menjadi yang paling aktif dalam melawan iblis. Sekarang untuk mencegah kehancuran oleh kuil api, benua Chen Wu harus menarik kekuatan untuk melawan iblis, untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi reputasi kuil api sekarang sangat sial. Banyak orang yang disukai oleh benua Chen Wu berkumpul di benua Chen Wu, bersiap menghadapi kuil api. Jika berita bahwa pulaumu hancur menyebar, kebanyakan orang akan bersorak. Kuil apimu telah melakukan terlalu banyak hal jahat dan kamu tidak akan populer di surga kaisar ini. Aku tidak akan membiarkan kuil apimu mendominasi surga kaisar. Aku akan melakukannya, kami harus membunuh kalian semua. Suara Chen Xiang sangat kuat dan penuh tekad. Dengan kemampuanmu melarikan diri seperti anjing saat melihatku, kamu ingin menghancurkan kuil api? Ada 3 raja abadi di kuil api. Cepat atau lambat, benua Chen Wenyu akan dihancurkan oleh kami. Cepat atau lambat, Kaisar Tian akan menjadi milik kuil api. Raja Abadi mencibir. Chen Xiang diam-diam merasa ngeri. Sebenarnya ada 3 Raja Abadi di kuil api. Selain ini dan guru aula yang mengejarnya sekarang, sebenarnya ada satu lagi. Ini membuatnya berkeringat dingin. Jika dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu, dia diserang oleh Raja Abadi dan kemudian dihancurkan. Apa? Apakah kamu takut? Berhentilah berjuang dengan sia-sia dan terima kematian. Raja Abadi mempertaruhkan penyebaran racun jahat Xuan Han di tubuhnya dan menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk melawan racun jahat untuk membuat dirinya lebih cepat. Dalam sekejap, itu muncul di punggung Shen Xiang dan memukul dengan telapak tangan ke arah Arya dan Tian Chen Xiang. Kesempatan telah tiba. Chen Xiang telah menunggu saat ini, dan dia bereaksi sangat cepat, membalikkan badan di udara untuk menghindari telapak tangan yang kuat ini. Berapa lama kamu bisa memblokirnya? Raja Abadi memukul Chen Xiang dengan telapak tangan seperti kilat, yang menjadi lebih kuat. Chen Xiang berteriak keras dan mengulurkan telapak tangannya untuk menghadap Raja Abadi. Kedua telapak tangan terbanting, dan lengan Chen Xiang mengeluarkan suara yang tajam, semua tulangnya patah, dan seluruh lengannya berdarah, cukup baik sehingga tidak tertiup menjadi kabut darah. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Raja Abadi mencibir dengan bangga. Chen Xiang sangat rentan di matanya. Hah? Meskipun salah satu lengan Chen Xiang terluka parah, tidak ada kerusakan serius di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar tertawa, bahkan lebih bangga dan bahagia daripada Raja Abadi. Tepat ketika Raja Abadi merasa bingung, wajahnya tiba-tiba berubah, menjadi sangat jelek dan penuh ketakutan, karena dia menemukan ada 2 racun lagi di tubuhnya. Dia menelan ludahnya dengan susah payah karena dia sudah mengetahui apa kedua racun itu, energi kematian iblis yang membusuk dan racun ajaib mabuk. Ada 2 racun kuno lagi, dan keduanya lebih kuat dari racun jahat Xuan Han. Kedua racun ini tidak dapat dikendalikan dengan api seperti racun jahat Xuan Han, dan toksisitas kedua racun ini sangat aneh dan menyebar dengan sangat cepat. Otot-otot di wajah Raja Abadi bergerak-gerak dan berangsur-angsur menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas dan lemah. Ini adalah permulaan dari racun magis yang diminum, dan kekuatan di tubuhnya menjadi lumpuh. Kamu tidak pantas mati, kata Raja Abadi dengan ganas. Haha.
Kamu belum mengetahui situasinya. Seharusnya kamu yang mati dengan mengenaskan. Kamu memiliki 3 jenis racun kuno di tubuhmu, jadi kematianmu pasti akan jelek. Tapi kamu juga harusnya bahagia. Ini, karena kamu tidak bisa banyak orang yang mati karena ketiga racun kuno ini. Chen Xiang tertawa, lalu mengeluarkan palu hitam. Melihat palunya, ekspresi Raja Abadi berubah lagi. Yang dari wilayah kuno Xuan Hanhi juga mengetahui tentang kehancuran Istana Es, dan Kaisar Es tiba-tiba dibangkitkan dan berpartisipasi dalam pertempuran, namun akhirnya dibunuh oleh seorang pria dengan palu hitam. Apakah kamu membunuh Kaisar Es? Keringat menetes dari kepala Raja Abadi. Ya, kamu bisa mati di tanganku seperti Kaisar Es, kamu harus bangga dengan ini. Chen Xiang memukulnya dengan palu, memadatkan kekuatan tubuh suci surgawi dan kekuatan naga, dia menghantam ruang itu. Roboh dan memukul kepala Raja Abadi dengan keras. Saat palu menghantam tanah, tekanan kuat yang dilepaskan merobek tubuh Raja Abadi menjadi beberapa bagian, dan pada saat yang sama, semburan api Qian Kun yang kuat dimuntahkan, membakar benda berdarah itu menjadi abu. Ada 2 lagi. Kuil api ini sangat kuat. Ada 3 Raja Abadi yang diturunkan. Aku ingin tahu berapa banyak Raja Abadi yang mereka miliki di surga. Chen Xiang melihat palu ilahi di tangannya dan menghela nafas pelan. Gunung api suci dihancurkan, dan semua Raja Abadi dan Dewa di dalamnya, serta orang-orang kuat yang dikirim oleh aliansi, meninggal. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Kaisar Surga, membuat banyak orang bahagia. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.